Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, karunia, dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan nafas, menghirup udara ataupun menghirup kehidupan kita. Dan tentunya syukur yang tiada terhingga senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan nikmat sehat kepada kita semuanya, sehingga kita bisa beraktivitas dengan kegiatan kita sehari-hari. Kemudian tak lupa sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat maupun pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali kita di dalam siaran Pelita Hati TV Tabalong yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Melihat beberapa fenomena yang kita hadapi akhir-akhir ini, atau fenomena yang sangat kerap terjadi di sekeliling kita, ada dua hal mungkin yang dapat kita garis bawahi, yaitu terkait dengan permasalahan narkoba atau narkotika. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan masalah judi, baik itu offline maupun online. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin di sekitar kita banyak kita temui atau kita hadapi orang-orang di sekeliling kita, baik itu teman kita atau kerabat kita ataupun siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kita melihat bagaimana informasi-informasi yang disampaikan baik itu di media sosial dan lain sebagainya, betapa permasalahan narkoba atau permasalahan narkotika itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan di daerah kita, terutama di Kabupaten Tabalong, sudah mencapai suatu titik di mana permasalahan itu pun sangat-sangat mempengaruhi. Apalagi itu pengaruhnya terhadap generasi muda kita saat ini. Berapa banyak kita lihat generasi muda atau anak-anak sekolah atau remaja-remaja kita yang sudah salah menggunakan narkoba, atau katakanlah yang sudah kecanduan narkoba. Dan berapa banyak remaja-remaja kita atau anak-anak tetangga kita atau orang-orang di sekitar kita yang tiba-tiba masa depannya hancur gara-gara terlibat narkoba. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, permasalahan itu tentunya harus kita sikapi dengan bijaksana.
permasalahan-permasalahan yang menghinggapi generasi kita saat ini adalah permasalahan yang tidak bisa kita pandang hanya dengan sebelah mata. Terkait dengan hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras atau meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ayat tersebut tiada lain bahwasanya ditujukan kepada kita sebagai orang yang beriman, ditujukan kepada kita sebagai orang tua dari generasi muda, atau ditujukan kepada kita sebagai orang-orang yang berada di samping orang-orang yang katakanlah berada di dalam jaringan atau lingkup narkoba ini. Sesungguhnya kata Allah, minuman keras. Di sini Allah sudah menyampaikan bahwasanya pada titik asalnya khamar atau minuman keras yang diharamkan di sini atau yang ditekankan di sini hanya terbatas kepada minuman keras. Tapi seiring berjalannya waktu dengan segala kondisi kita saat ini, maka yang dimaksud di dalam khamar itu oleh para ulama di dalam fikih kontemporer, bahwasanya yang dimaksud dengan khamar di sini termasuk segala sesuatu yang bisa memabukkan. Ketika seseorang katakanlah meminum sebuah zat ataupun obat misalnya, maka ketika dia meminum atau memakai obat itu dan dia berada dalam keadaan yang katakanlah tidak normal atau katakanlah dalam keadaan yang di dalam bahasa agama tadi memabukkan atau berada di dalam hal akalnya terganggu, maka itu termasuk di dalam kategori khamar atau minuman keras. Nah, jadi pada konteks saat ini, konteks di zaman kita saat ini adalah apa yang disampaikan oleh Allah terkait dengan minuman atau khamar itu adalah terkait juga, termasuk juga di dalamnya adalah obat-obatan dan narkotika. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah berusaha keras, tentunya dibarengi dengan usaha pemerintah, dengan segala keterkaitan semua pihak untuk senantiasa memerangi yang namanya narkoba. Namun kembali kepada diri pribadi masing-masing atau kembali kepada personal kita masing-masing, kembali kepada bagaimana kita bisa memberikan bekal iman, memberikan bekal ilmu agama kepada generasi-generasi muda, atau memberikan pengetahuan yang lebih mantap, yang lebih sempurna terkait masalah minuman yang memabukkan ini. Betapa luar biasa bahaya-bahaya yang ditimbulkan. Bahkan ketika di dalam surah Al-Baqarah ayat 219 itu disampaikan, yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Ketika Nabi Muhammad, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi,
maka katakanlah bahwasanya pada keduanya itu terdapat suatu dosa besar. Nah, jadi pada intinya ketika ada seseorang atau ada sekelompok orang yang meminum minuman keras, atau ada orang-orang yang memakai obat-obatan terlarang atau narkotika atau apapun jenisnya yang saat ini marak di dalam pergaulan atau kehidupan sosial kita, maka perlu kita tanamkan pengetahuan yang luar biasa. Pengetahuan yang pertama tentunya terkait dengan apa narkoba itu. Artinya siapapun itu, baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa, dia harus kenal, dia harus tahu apa itu yang dimaksud dengan narkoba dan apa saja jenis-jenis yang bisa dimasukkan atau dikategorikan dengan narkoba itu. Kemudian tentunya pemahaman itu pun harus kita kaitkan dengan apa bahaya yang ditimbulkan daripada narkoba itu. Begitu banyak bahaya yang timbul, begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan, tentunya baik itu dari segi kepribadian ataupun dari segi masalah sosial, tentunya mudarat lebih banyak daripada maslahatnya. Maka di dalam agama kita, ketika mudarat lebih banyak daripada maslahat, itu adalah sesuatu yang memang harus dan wajib kita tinggalkan. Kita sambung setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, terkait dengan al-khamru wal maisir. Tadi ada yang pertama adalah minuman keras ataupun minuman-minuman yang bisa memabukkan, yang diharamkan oleh agama kita. Yang kedua, yang tentunya sangat-sangat kontekstual dengan keadaan kita saat ini adalah terkait dengan judi. Judi sekarang ini bukan hanya sekedar dalam bahasanya itu secara offline, tapi lebih-lebih lagi terhadap judi yang sifatnya online. Terkait dengan judi online ini, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Satgas daripada judi online, yaitu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, apa yang disampaikan oleh beliau? Beliau menyampaikan 2,37 juta penduduk Indonesia adalah pelaku judi online. Dan 2% daripada itu pelakunya adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun. Artinya 2% dari 2,37 juta itu 800.000 pelaku judi online itu adalah anak-anak. Kemudian sisanya 40% daripada jumlah itu pelakunya adalah orang dewasa 30 sampai 50 tahun. Berdasarkan data tersebut, artinya pelaku judi online antara 30 sampai 50 tahun itu adalah hampir 1.640.000 penduduk Indonesia sebagai pelaku judi online. Dan berdasarkan informasi itu, perputaran uang terkait dengan judi online itu hampir 600 triliun. Kalau kita kalikan atau paling tidak kalau kita hitung-hitung, 600 triliun itu sangat-sangat luar biasa banyak. Dan kalau kita gunakan, seandainya kita gunakan untuk hal-hal yang kebaikan ataupun katakanlah untuk kita bisa membantu rumah-rumah ibadah atau membantu tempat-tempat pendidikan Islam, sungguh banyak daripada perputaran uang dari judi online tersebut.
Jadi berkaca daripada informasi-informasi tersebut dan kita melihat fakta-fakta yang sekarang sangat-sangat luar biasa di sekitar kita, memang kasus-kasus judi online ini sangat-sangat luar biasa. Padahal sudah jelas dan tegas tadi Allah menyampaikan, baik itu di surah Al-Maidah ataupun di surah Al-Baqarah tadi, segala bentuk apapun itu, baik itu minuman keras atau minuman yang memabukkan atau zat-zat yang memabukkan, dan juga judi, baik itu offline maupun online, semuanya adalah diharamkan oleh agama kita. Artinya sesuatu yang ketika kita mengerjakan atau kita menjadi pelakunya adalah sesuatu yang tindakan yang melakukan sesuatu tindakan yang diharamkan oleh agama kita. Dan apabila sesuatu yang diharamkan oleh agama itu kita lakukan, maka otomatis dia sudah menentang daripada peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak dampak daripada judi online ini, berapa banyak akibat yang ditimbulkan daripada permainan judi online ini, yang memang sebenarnya pada awalnya kenapa disampaikan tadi pelakunya juga termasuk adalah memiliki peranan anak-anak di bawah umur 10 tahun, karena asal usulnya adalah anak-anak yang senantiasa diizinkan atau paling tidak diberikan peluang untuk main game. Nah, ketika sudah main game, lalu akhirnya timbul ada semacam taruhan yang kecil-kecilan atau lain sebagainya, akhirnya membawa ke arah judi online tersebut. Nah, makanya tadi ketika itu anak-anak yang menjadi pelakunya, perputaran ataupun apa yang dilakukan mereka hanyalah sebatas dari mulai 10.000 sampai 100.000. Tapi ketika data membuktikan bahwasanya pelaku judi online itu 80% adalah orang-orang yang termasuk di dalam tergolong di kalangan ekonomi ke bawah. Artinya bahasanya apa? Bukan orang-orang yang memiliki harta ataupun suatu materi yang banyak, atau mereka yang memang memiliki suatu keluasan rezeki, tapi dilakukan oleh orang-orang yang kadang-kadang ya tadi ekonomi ke bawah. Nah, makanya ketika itu terjadi, judi online itu membawa pengaruh yang luar biasa. Pengaruh yang luar biasa itu ditimbulkan apa? Kerusakan sosial yang luar biasa, kerusakan ekonomi yang luar biasa. Berapa banyak orang yang akhirnya menjual semua asetnya, menjual apapun yang dimilikinya, bahkan menjual daripada sesuatu yang bukan haknya, atau dalam bahasa kita meningkatnya kriminalitas di kalangan orang-orang atau pelaku judi online ini. Mereka tidak lagi memikirkan, oh ini apakah sudah merampas hak orang lain atau bukan, atau apakah ini sudah sesuai aturan atau tidak. Tapi itulah yang konsekuensi yang ditimbulkan oleh judi online, itu adalah salah satunya kerusakan mental, kerusakan sosial, ekonomi dari para pelakunya. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tidak salah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengultimatum kita, atau katakanlah memberikan suatu ketetapan kepada kita, jangan sampai kita sebagai orang yang beriman mendekati yang namanya hal-hal tersebut. Karena apa? Karena tadi dikatakan bahwasanya mudarat yang ditimbulkan lebih banyak daripada kemaslahatannya. Contoh tadi terkait dengan judi online, berapa banyak orang yang akhirnya kehabisan hartanya,
kalau dia memang memiliki kelebihan harta yang banyak, atau ketika dia tidak memiliki harta yang banyak, akhirnya malah membawa dia kepada suatu lubang yang bertambah lagi, yaitu pinjaman online. Berapa banyak orang yang akhirnya terjerumus ke lubang yang lain dengan adanya judi online tadi, kemudian pinjaman online yang tentu saja di luar nalar kita terkait dengan masalah pembayarannya. Nah, kalau kita berbicara itu, otomatis akan sampailah kepada titik yang namanya riba dan lain sebagainya. Maka otomatis tadi pangkal ataupun asal masalahnya adalah judi online. Bahkan berapa banyak di dalam kasus kehidupan berumah tangga orang-orang yang akhirnya bercerai karena suaminya adalah pelaku judi online. Karena memang tidak bisa dipungkiri ketika sudah berada di dalam sebagai pelaku itu, otomatis segala tadi menimbulkan hal-hal yang merusak bukan hanya mentalnya. Nah, kerusakan mental itu akan timbul ketika dia sudah, artinya tidak ada bisa memikirkan di mana dia bisa dapat uang, kemudian akhirnya mencari ke situ kemari ataupun lain sebagainya, yang akhirnya malah membawa kekerasan mental yang luar biasa. Dan akhirnya apa? Timbullah kekerasan di dalam rumah tangga. Akhirnya itu yang membawa kepada kehidupan rumah tangga yang berakhir pada perceraian. Nah, jadi memang banyak imbas yang didapat ketika kita tentunya bukan hanya sekedar judi online, tetapi tadi memakai ataupun menggunakan minuman keras, karena sudah jelas larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan di dalam agama itu sudah jelas. Artinya manakala larangan itu Allah memberikan larangan, pasti ada sebab. Allah memberikan larangan pasti karena memang ada sesuatu yang ditimbulkan daripada larangan itu ketika kita mengerjakannya. Nah, jadi dampak buruk yang bisa ditimbulkan tadi tentu saja bisa menghancurkan harta, menghancurkan ekonomi sosial, kemudian bisa menyebabkan ketergantungan yang luar biasa, baik itu minuman keras ataupun obat-obat terlarang, bahkan tentu saja dengan masalah judi online. Berapa banyak orang yang memang ketergantungan dengan hal tersebut, kemudian merusak moral dan etika kita sebagai hamba Allah yang beriman. Dan tentu saja dengan moral dan etika sebagai hamba yang beriman tadi, akhirnya apa? Terlalaikanlah semua kewajiban kita, terlalaikan semua tugas-tugas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Sesungguhnya kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia itu tiada lain kecuali untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terjadi hal-hal yang demikian tadi, terjadi kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang dikerjakan terkait dengan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, otomatis pelakunya akan melalaikan semua apapun yang menjadi kewajibannya. Jadi mudah-mudahan artinya dampak buruk dari semua itu, dampak buruk daripada apa yang disampaikan, yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat tersebut bisa kita pahami dengan baik, kemudian juga bisa kita mantapkan di dalam hati kita. Ketika itu adalah sebuah larangan, maka harus kita tinggalkan. Ketika itu adalah suatu ultimatum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan dikerjakan, maka jangan sampai kita mendekat daripada hal-hal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti
mengetahui dari dampak semua itu. Banyak keburukan-keburukan yang ditimbulkan. Oleh sebab itu Allah tidak menginginkan hambanya berada di dalam satu fase yang menemui hal-hal ataupun suatu keburukan-keburukan itu. Nah, jadi mudah-mudahan sebagai hamba Allah yang beriman, terkait kita sebagai orang tua, terkait kita sebagai pasangan, atau terkait kita sebagai keluarga, maka sama-sama kita menjaga keluarga kita, sama-sama kita senantiasa memberikan pemahaman kepada keluarga kita betapa bahaya yang luar biasa yang ditimbulkan oleh kedua hal tersebut. Bahkan banyak bahaya-bahaya lain yang ditimbulkan, yang jelas terkait dengan minuman keras atau obat-obat terlarang dan judi online tadi sungguh luar biasa. Kita sebagai hamba yang beriman mudah-mudahan dijauhkan dari segala mara bahaya, kemudian juga bisa senantiasa menempatkan iman di hati kita semua untuk mematuhi apa yang sudah menjadi perintah dan menjauhi semua apa yang sudah menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua tergolong di dalam golongan orang-orang yang mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa mematuhi perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.